Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan bercerita ya. Ini sih mungkin cerita saja ya. Antara kami dengan customer kami di sini ada sedikit miskomunikasi gitu ya. Perihal water heater solar ya. Di sini kelihatan mereknya Wika ya. Singkat cerita, customer kami ini memberikan laporan kepada kami bahwa water heaternya ini mengalami masalah gitu ya, dikarenakan kondisinya sedang posisi mendung bahkan hujan gitu ya. Maka beliau akan mengaktifkan listriknya yang selama ini gitu ya, karena sebelum musim hujan itu selalu murni mempergunakan tenaga surya, maka MCB-nya itu atau LCB-nya selalu di-off-kan. Nah, di sini beliau bertanya ya kepada kami gitu ya, untuk mempertanyakan apakah posisi LCB yang untuk solar itu dengan posisi seperti ini yang mereka on kan ke posisi atas tuh udah betul apa belum. Maka mereka bertanya ya kepada kami gitu ya. Di sini mereka mengatakan beberapa hari ini hujan, jadi water heater tidak panas kayak gitu ya. Kalau posisi saklar seperti di atas ini on apa off katanya gitu ya, yang mereka tanyakan gitu ya. Jadi intinya mereka ini akan mengaktifkan dia punya listriknya, tetapi sebelumnya mempertanyakan dulu kepada kami gitu ya. Nah, lalu kami di sini memberi jawabannya kepada mereka atau customer kami ya. Jawaban kami betul, posisi seperti ini tuh sama dengan on. Itu yang ada A untuk AC ruangan kerja atas dan yang B untuk solar Wika. Jadi sedikit kami tambahkan keterangan lah istilahnya gitu ya, dengan kesimpulan bahwa posisi yang mereka diarahkan ke atas itu udah betul, itu posisi on gitu ya. Nah, tetapi di sini mereka bertanya kembali gitu. Pertanyaannya tuh setelah mereka posisi LCB-nya itu dinaikkan gitu ya, tetapi sudah posisi on seperti itu dari kemarin, air tidak panas ke kamar mandinya. Nah, jadi kesimpulannya mereka sudah meng-on-kan dia punya LCB, tetapi katanya dari kemarin tidak mau panas-panas airnya gitu ya. Ya emang sih yang terasa dengan kami juga di hari itu tuh mendung bahkan hujan gitu ya, sehingga solar ini tidak menyerap sinar matahari, sehingga customer kami akan mempergunakan arus listrik untuk memanaskan airnya jadi gitu ya. Tetapi hasilnya walaupun sudah di on kan ya seperti ini jawaban dari mereka gitu ya, airnya itu tidak panas ke kamar mandi gitu ya. Lalu kami di sini bertanya lagi ya, penasaran gitu ya. Sampai sekarang walaupun keran air panas udah dibuka selama 60 detik, air tidak berasa panas. Saya tanyakan gitu ya. Yang khawatirnya istilahnya mereka itu hanya dibuka sebentar langsung dipegang airnya nggak berasa panas langsung tutup gitu ya. Makanya kami pertanyakan untuk dikasih jeda gitu, biarkan dibuka dulu lah posisi air panas itu di mixer itu selama 60 detik ya, karena posisi dia punya solar, water heater solar dengan keran mixernya itu sedikit agak berjauhan, lumayan lah gitu, kurang lebih instalasi itu ada sekitar 12 meteran lah gitu ya. Maka kami pertanyakan hal tersebut gitu ya. Nah, tetapi di sini kan mereka tuh kembali balik bertanya lagi gitu ya. Cuman di sini sedikit kalimat itu mempergunakan bahasa Sunda. Atos katanya ya, di antosan beberapa menit, puluhan menit tetap tidak panas di ketiga kamar mandinya. Padahal keran sudah paling kiri, biasanya hanya beberapa menit langsung panas. Jadi artinya ya, jawaban pertanyaan mereka lagi tuh yang saya pertanyakan, maka dia ngejawab gitu ya. Atos yang artinya sudah katanya, di antosan ditungguin beberapa menit, beberapa puluh menit, tetapi tetap tidak panas di ketiga kamar mandi. Padahal keran sudah paling kiri, biasanya hanya beberapa menit langsung panas gitu ya. Nah, jadi menurut dia tuh ya sudah ditungguin agak lama gitu ya. Tapi tiga-tiganya kamar mandi tersebut tuh airnya tidak panas gitu ya. Padahal katanya sudah benar posisi buka air panas itu ke kiri gitu, keran mixer itu ke kiri gitu ya, diputar ke kiri langsung diangkat gitu ya, udah betul. Emang sebelumnya juga sudah sering dipakai lah gitu water heater ini gitu. Dan yang pas kebetulan satu unit water heater ini kami konekkan atau kami untuk menyuplai 3 kamar mandi gitu ya. Nah, jadi di sini kami heran gitu ya, sedikit kok bisa gitu, padahal sebelumnya baik-baik saja itu mempergunakan listrik juga normal gitu ya.
Nah, akhirnya kami penasaran untuk memeriksa ke lokasi dengan kami jawab, ya, baik, nanti hari ini saya akan periksa kelistrikannya. Kalau nanti keburu atau air mulai panas, itu udah mulai dari sinar matahari. Jadi begini, jadi begitu mereka nge-WA saya gitu, saya tidak bisa buru-buru datang karena saya juga lagi kerja di tempat lain gitu ya. Nah, lagi kerja di tempat lain itu saya menjanjikan tetap di hari yang sama saya akan datang untuk memeriksa kelistrikannya. Tetapi di suasana gitu ya, di tempat kerja kami ini sudah mulai ada sinar matahari gitu ya, mulai terang ya. Maka di sini kami dikasih tahu gitu ke mereka itu, kalau seandainya nanti sebelum saya datang gitu ya, pengertiannya tuh kalau nanti keburu air itu mulai panas gitu ya, jadi sebelum datang tapi kok tiba-tiba udah panas, itu sudah mempergunakan kembali sinar matahari, pengertiannya gitu. Karena dalam laporan tersebut kami sudah bisa membaca gitu ya, airnya itu dari kata-kata atau kalimat yang mereka sampaikan ke kami itu, kami itu merasa memiliki langsung pemikirannya tuh, airnya itu udah ada gitu ya, dibuka tapi nggak panas. Jadi satu kesimpulannya tuh ke situ gitu, karena mereka juga menyampaikannya airnya tidak panas gitu ya. Nah, tetapi begitu kami sudah datang ya, tentu kami memeriksa langsung ya. Kami periksa langsung bagian kelistrikannya gitu ya. Nah, di sini panel di box MCB atau LCB ya, yang sebelahnya karena untuk AC ya, ini LCB yang sebelah kanan. Saya tengok itu line indikatornya hidup kok. Di sini tuh ya, menandakan ini listrik itu ada gitu ya, tidak terputus, ada. Tapi kami khawatir gitu ya, siapa tahu posisi on tetapi listrik tidak terkirim gitu ya. Tetapi dengan LED indikator tersebut juga sudah yakin di sini tuh listrik terkirim ke water heater. Kita coba tes LCB-nya, masih bisa trip gitu, normal ya. Oke, habis itu kita coba naikin lagi dia punya LCB-nya, lalu kami memeriksa ke area unit water heater-nya gitu ya, yang tidak jauh, ada di atap gitu ya. Nah, di sini juga ada sambungan ya antara instalasi power supply dengan kabel yang bawaan dari asli Wika-nya itu gitu. Nah, berhubung kami juga penasaran gitu ya, apakah nyampe listrik ke sini gitu ya, terpaksa ini sambungan yang sudah kami permanen dengan isolasi yang begitu tebal, yang supaya istilahnya aman dari ketika ada hujan gitu ya, terpaksa kami buka dulu gitu ya. Nah, pas kebetulan gitu ya, saat mau memeriksa kelistrikan ini, kami tuh lupa tidak bawa apometer gitu ya, bekas kerja di rumah, lupa tidak kebawa gitu. Alhasil nanti mungkin teman-teman juga bisa, atau para penyimak konten kami juga, bagaimana caranya untuk mengetahui arus listrik 22 volt berada di sini gitu. Nah, ini sambungannya bersih ya, tidak kemasukan air ya, karena kami rancang juga isolasinya, kami banyakin supaya sambungan tersebut aman gitu ya. Karena dari Wika ini kabelnya sudah ada di luar, jadi tidak perlu ngonek ke dalam panel box gitu atau cover gitu ya di area sini. Jadi dari Wika ini kabelnya itu sudah dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau mau masang Wika itu kita tidak perlu lagi ngebuka-buka untuk menyambungkan arus listriknya di cover water heater gitu ya. Nah, di sini kami merasa curiga gitu ya. Selain istilahnya apa kelistrikannya, apa spare partnya gitu ya. Dan di sini juga kami tidak akan berani untuk memeriksa spare partnya, karena water heater ini kan masih masa garansi, belum ada 1 tahun lah, baru beberapa bulan gitu, mungkin 3 atau 4 bulanan lah gitu ya kurang lebihnya, tapi sudah bermasalah. Coba kita tengok nanti di permasalahannya di mana, silahkan simak aja sampai tuntas ya. Oke, ceritanya kita lanjutin lagi ya. Kita akan ngetes ini arus listriknya dari LCB itu nyampe apa tidak, sementara kita tidak memiliki apometer. Bagaimana mengetahui di sini ada 220 volt? Oke, di sini kami menggunakan mesin keramik ya. Kami konekkan ke mesin keramik ya, si power supply yang dari LCB itu ternyata ada 220 volt ini, listriknya ada gitu ya di sini, dengan tanda mesin keramik ini hidup. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kami ngambil keputusan ya, kalau mau mempergunakan arus listrik ini saat hujan ini kok menurut customer tuh laporannya tidak panas. Jadi kami menyimpulkannya tuh, dan bahkan mau siap-siap untuk laporan ke bawah ya, lapor ke customer untuk mengajukan garansi, karena bagian koper spare part yang ada di dalamnya itu elemen dan termostat kita tidak berani, dikhawatirkan nanti ketika kita bongkar atau sampai meriksa ke dalam pas kebetulan emang ada yang rusak, nanti masa garansinya hilang. Jadi kalau toh ternyata istilahnya
benar kejadiannya seperti ini, arus listrik sampai di sambungan ini ada, tinggal ngecek ke bagian di dalamnya di mana trouble-nya, itu nanti kita serahkan ke pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Wika, karena ini masih masa garansi. Tetapi di sini kami penasaran ya, masa iya sih gitu ya, water heater yang masih belum lama sudah mulai ada masalah gitu kan. Nah di sini tuh kan ada safety valve yang fungsinya alat ini tuh ya, ketika di dalam tabung tersebut suhu panasnya melampaui batas kekuatan tabung gitu ya, maka dari safety valve ini akan secara otomatis membuang tekanan tersebut gitu ya. Jadi kalau para pemilik unit water heater solar ketika melihat gitu ya, ada semburan air di area semacam ini, jangan disumbat atau ditutup ya. Itu emang harus seperti itu sistem kerjanya ya. Nanti kalau seumpamanya suhu atau tekanan di dalam tabung itu sudah stabil lagi gitu ya, sesuai yang diinginkan pihak kekuatan tabung itu gitu ya, dia akan nutup sendiri gitu. Fungsinya safety valve itu seperti itu. Sama halnya seperti safety valve yang ada di water heater listrik ya, yang model-model kecil ya, khusus water heater listrik itu juga sama, ada safety valve-nya. Jadi ketika ada semburan dari situ tuh biarkan saja, nanti juga akan nutup sendiri setelah tekanan di tabung itu normal kembali gitu ya. Nah tetapi yang kejadian kasus ini, begitu safety valve ini ya kita ungkit karena ada sebagai stop kerannya ya, sama sekali tidak menyemburkan air. Stop keran yang di safety valve ini kita buka, kita ungkit, tidak mengeluarkan air. Yang artinya tekanan air dari instalasi atau yang siap masuk ke tabung itu tidak ada. Akhirnya air yang ada di dalam tabung yang sudah panas pun tidak akan keluar ke instalasi keran mixer, karena di sini pun kita coba, cuman sayang ya waktu kita coba tidak ke shot ya, tidak mengeluarkan air. Nah jadi disinilah sedikit laporan yang kurang tepat ya, antara melaporkan air tidak panas dengan kalimat tidak keluar air panas. Itu beda ya. Kalau seandainya kalimat air tidak panas ya, air itu ada di keran mixernya di posisi panas itu, tetapi airnya tidak panas, air seperti air biasa gitu. Itu dengan kalimat tidak panas, airnya tetap ada tapi tidak panas. Berbeda dengan kalimat istilahnya tidak ada air panas. Kalau kata tidak ada air panas, artinya ketika geser kita ke keran mixer itu ke sebelah kiri ya, itu tidak keluar air. Jangankan panas, airnya aja sih tidak keluar gitu ya. Ini yang kejadian seperti ini di rumah customer kami itu. Sudah kami periksa seluruh kelistrikannya normal, dan ternyata permasalahannya itu bukan tidak panas, tapi tidak keluar air panas ya. Nah setelah itu baru kami periksa ke bagian filternya. Di unit water heater ini tuh ada filter. Jadi air yang belum masuk ke unit ini ada filternya dulu gitu. Nah seperti ini ya. Ini area untuk merek Wika tuh sebelah sini dia punya filternya. Nah berhubung gitu ya, kemungkinan ini pihak pabrik itu sangat kuat untuk menguatkan dia punya dop atau penutup filternya itu, sampai kami aja nggak sanggup untuk ngebuka di atas genteng ya, khawatir nantinya patah ke yang lainnya gitu. Akhirnya kami yang paling simpel kami lepas saja, tinggal motong dia punya pipa PVC. Nah alhasil seperti inilah filter yang sudah kami bersihkan. Itu dia tuh, kotoran-kotoran yang di dalam filternya itu sudah kami bersihkan, kami keluarkan. Itu kotor sejenis lumut ya. Jadi kalau ketika air itu hasilnya jernih gitu ya, di dalam paralon PVC jernih gitu ya, tapi kena panas sinar matahari itu akan berlumut ya. Nah lumutnya itu ya sedikit demi sedikit mungkin tebal gitu ya, selama kurang lebih 3 atau 4 bulanan itu kedorong sama tekanan air, ngumpul di filter, tersumbat di filter gitu ya. Jadi di sini mungkin sebagai pengalaman untuk teman-teman yang istilahnya atau para penyimak konten kami, ketika memiliki hal apapun ya di rumah dan untuk memanggil teknisi itu, usahakan ya sedikit lebih detail sumber permasalahannya, sehingga si teknisi itu ketika datang tuh langsung fokus ke titik permasalahannya. Kami juga sebetulnya langsung fokus ke titik permasalahannya, disesuaikan dengan kalimat dari customer kami katakan gitu.
Oke, itu saja cerita masalah water heater yang kami anggap laporannya itu sedikit aja kurang tepat gitu ya, sehingga kami juga langsung fokus ke sumber permasalahannya, yaitu ke bagian kelistrikannya yang kami periksa. Ternyata bukan itu permasalahannya ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aining JS.